Shalom jemaat Tuhan, welcome to YHS Church. Yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita awali pagi hari ini dengan bersuka cita. Nyanyi bagi Dia sebab Dia Yesus yang layak. Haleluya. Aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Angkat tangan memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau berbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau berbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Setiap kali aku memuji, setiap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Angkat tangan untuk memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Hanya Kau yang terbesar, Yesus. Amen. Pagi hari ini kami mengangkat tangan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia. Mari kita tepuk tangan di atas semua. Ajar semua perbuatanmu. Sebab Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Engkau-lah kota perlindungan kami Tuhan. Tempat kami berteduh, tempat keselamatan kami hanya padamu Yesus. Terima kasih. Kami mau datang kepadamu pagi ini dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
sukacita dan kedamaian. Ku bernyanyi bagimu, Tuhan yang terutama. Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota perlindungan. Kau Tuhan yang terutama, Kau Tuhan yang tak berubah, selamanya Kau batu penjuru, Kau kota cita dan kedamaian. Ku bernyanyi bagimu, Kau Tuhan yang terutama, Tuhan yang tak penjuru
ada yang lain. Kami mau datang kepadamu, kami mau datang kepadamu. Hanya Kau keselamatan, hanya Kau keselamatan, Yesus. Haleluya, Kau keselamatan, tempat perlindungan, Yesus. Haleluya. Mari bangun iman saudara pagi hari ini, berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, anugerah-Mu. Haleluya, Yesus. Teruslah menyembah Tuhan. Dipercaya kehadiran-Mu nyata pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kau hadir, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Kau yang percaya dengan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yang percaya angkat tanganmu bersama berkata, Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu.
Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Oh Yesus, 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 kami percaya Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Kau yang percaya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, panggil namanya Yesus. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Sekali lagi lambaikan tanganmu, panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Ajaiblah nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami panggil nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Gemuruh sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Halo semuanya, Shalom. Wis senang banget bisa menyapa seluruh jemaat YHS Church melalui live streaming di YHS Media. Senang banget. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kapannya Pastor Andy bisa datang ke kota ini dan melayani di gereja ini? Wah, puji Tuhan. Maksudnya datang secara fisik. Weh, bisa tatap muka. Amin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, jemaat yang terkasih YHS Church. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Menerima berkat untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Pembacaan sabda suci firman Tuhan terambil dari 1
Petrus pasal 3, kita akan melihat satu ayat dari ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Bapak Ibu terkasih, ayat firman Tuhan ini menyuruh kita, menghendaki kita, mengajar kita, memberitahu kita, hendaklah kamu memberkati. Coba kita renungkan sebentar bahwa hidup kita ini untuk memberkati. Dan yang diperhitungkan surga kelak, kehidupan yang memberkati. Kita baca 1 Petrus 3:9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Jadi judulnya renungan hari ini, hendaklah kamu memberkati, jangan caci maki. Ya, seperti apa yang Tuhan katakan, jangan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ayo, kita terima firman Tuhan, katakan amin, dan ucapkan dengan profetik, dengan mendorong jiwa kita. Katakan ini, hendaklah Andi memberkati. Ayo ucapkan nama masing-masing. Kita sedang menyatakan, mengaminkan, dan kita agree dengan firman Tuhan. Andi memberkati. Misalnya contoh saudara-saudara, di sini ada, halo Englang. Dia katakan, Englang memberkati. Englang saluran berkat. Di sana ada Ibu Cindy berkata, Cindy memberkati. Cindy saluran berkat Tuhan. Keren banget sih ketika kita lihat bahwa hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan, berarti hidup kita dipercaya Tuhan. Nggak gampang loh. Tuhan percayakan kuasanya, Tuhan percayakan menjadi saluran berkat, saluran kasih. Nggak gampang loh. Hendaklah kamu memberkati. Karena apa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi saudara-saudara dan saya, setelah menerima Tuhan Yesus, dibenarkan, diselamatkan, diampuni, diurapi, Tuhan panggil kita untuk jadi berkat di bumi. Amin. Meskipun Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bukan orang yang pintar-pintar banget. Karena untuk menjadi saluran berkat tidak wajib pintar. Itu perlu ketulusan, kerelaan hati. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Pastor Andy ini bukanlah orang yang pintar teologi. Tetapi saya bukan penipu, Bapak Ibu. Saya dipanggil untuk memberkati dan menjadi berkat. Meskipun saya tidak ahli teologi, tapi saya tidak berani menghina orang lain. Meskipun ilmu saya tidak terlalu tinggi seperti orang-orang hebat yang sampai sekolah ke luar negeri. Apakah orang sekolah diajari untuk memaki-maki orang lain, merendahkan sesama? Saya kira sekolah apapun, yang ironis kalau sampai sekolah teologi, sekolah Alkitab, lantas isinya hanya membanding-bandingkan, menjelek-jelekkan, mencaci maki.
Tidak ada karakter Kristus. Ya, karena bagi Pastor Andy, sekolah akademis itu tidak serta-merta membentuk karakter seseorang. Tetapi bagi Pastor Andy, sekolah kehidupan itu bisa mengubah karakter kita. Maka sekolah itu penting. Tetapi jangan kita pernah membanggakan seolah-olah setelah sekolah kita sudah menjadi orang yang sempurna. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang Katolik yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam hidupnya, mereka harus tahu, kita juga diingatkan bahwa hendaklah kita saling memberkati, bukan caci maki. Bapak Ibu terkasih, ketika hidup kita saling memberkati, ini yang diperhitungkan surga. Ingat, MPM, singkatan dari masuk peti mati. Ketika kita hidup dan menjadi berkat, saling memberkati, kita ingat bahwa hidup yang memberkati adalah hidup yang diperhitungkan surga, diperhitungkan kekekalan. Tapi kalau saudara-saudara caci maki, itu akan diperhitungkan di pengadilan. Ada hakimnya. Memang ada orang-orang yang tidak mengerti atau tidak sadar bahwa mereka merasa bukanlah sebagai pelaku tindak kriminal, lantas bisa dengan seenak-enaknya mengklaim sana-sini, menyalahkan orang lain, caci maki orang lain. Dengarkan, ketika hidupmu memberkati, surga memperhitungkan. Tapi ketika engkau isinya hanya caci maki, nanti pengadilan yang akan memperhitungkannya. Ada istilah berkata, semua perkataanmu kelak akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan. Banyak orang-orang yang merasa tidak melakukan tindak kriminal, dia pikir bisa bebas. Sementara mereka lupa bahwa hari-hari ini banyak orang menjadi tersangka ataupun nanti terdakwa bukan karena dia kriminal, tetapi karena pelanggaran undang-undang ITE. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah ajarkan kita satu hukum yang sekalipun tidak ada yang melihatnya. Hukum hati nurani. Kalau hukum baik kriminal, tindak pidana, atau pelanggaran undang-undang ITE, itu ada nanti saksi ahlinya, dari saksi ahli bahasa dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus sudah ingatkan saya kepada kita sebagai orang percaya, ada namanya hukum hati nurani. Apa itu? Sekalipun orang lain tidak melihat, kalau engkau berbuat salah di dalam hatimu, engkau sudah
berdosa. Meskipun engkau belum caci maki orang lain, makanya Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Kenapa? Direncanakan dulu, disimpan dulu. Lalu seperti bom waktu, keluarlah semua, ya, istilah-istilah yang geli kita dengarnya. Kamu bangunkan macan tidur ya, wow. Kamu jual, saya beli, wis, serem. Bukankah kita harus dengan tutur kata yang sopan, santun, dan mengutamakan kasih? Kecuali apabila ada hal-hal yang dilanggar dan kita mau untuk supaya masalahnya clear, atau misalnya kita sudah terusik dan kita melaporkan secara benar sesuai dengan hukum pemerintah yang berlaku di mana kita bumi dipijak. Di situ kita menghormati hukum. Seperti ada seorang pemuda, pastor ingat, inisialnya AS apa AZ ya. Mereka membuat video yang isinya caci maki. Ini menyeramkan, apalagi kalau dari kalangan orang Kristen. Apalagi kalau ngaku pernah sekolah. Pastor ulangi dengan kasih, Bapak Ibu terkasih. Hendaklah kita ini memberkati. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk memperoleh berkat. Jadi kebaikan hatimu diketahui orang, itu surga memperhitungkan. Hidup yang memberkati orang lain, itu Tuhan katakan kamu akan mendapat berkat. Berkat ini saya percaya value-nya, nilainya adalah kekal. Tetapi kalau engkau caci maki, engkau merasa kan cuma caci maki, tidak ada urusan dengan kriminal, saya tidak membunuh. Pastor beritahu ya, tolong dibaca ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Barang siapa yang membenci saudaranya. Kelihatan kan orang kalau benci kan? Caci maki, dijelek-jelekkan, dibully, dibunuh karakternya. Kayak mau dihancurkan gitu, seperti punya dendam kesumat, kebencian pribadi. Tolong dibaca, siapapun Bapak Ibu. Tuhan sudah ingatkan. 1 Yohanes 3:15. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang apa? Seorang apa? Dibaca. Seorang apa? Pembunuh. Makasih Samsulia. Ia adalah seorang pembunuh. Tuhan sudah ingatkan kita sebetulnya. Jadi jangan pernah merasa sebagai orang Kristen, apalagi sebagai orang yang mengerti Alkitab, bahwa saya kan bukan kriminal. Kitab suci ini dalam perjanjian baru lebih banyak menekankan hukum hati nurani. Kau bisa pandai bersilat kata dengan label saya orang pintar, saya orang berilmu, saya orang akademis, saya orang ini, orang itu. Sampai ada yang sampai bawa-bawa suku. Aduh.
Kita bawa firman Tuhan, kita bawa kehidupan Tuhan Yesus saja, Bapak Ibu. Apapun terjadi, kita belajar, hendaklah kita memberkati. Keadaan tidak baik, kita berkati. Keadaan baik, puji syukur, kita berkati. Keadaan mungkin sekeliling kita lagi mengalami masa-masa pandemi ini, puji syukur, pastor dapat berkat, pastor menyalurkan berkat Tuhan, memberkati. Kami dapat kesempatan menerima penghargaan kota dari pemimpin kota, Bapak Haji Rahmat Masuud selaku wali kota Balikpapan. Beliau dan segenap petinggi kota, apa ya istilahnya itu, ya pemerintahan, semalam memberikan penghargaan atas pelayanan ini. Pelayanan seorang pastor, pelayanan kasih, pelayanan kemanusiaan. Semalam itu memang tidurnya lebih lat dari biasanya, karena juga tadi malam seorang komisaris besar polisi mendatangi Pastor Andy malam-malam, ada tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak terelakkan untuk tidurnya itu tadi malam hampir jam 12. Komisaris besar polisi ini, beliau juga selaku kepala kepolisian Kota Balikpapan, atau disingkat sering katakan Kapolresta Balikpapan. Saudara-saudara sekalian, hidup kita menjadi berkat. Meskipun Bapak Ibu seorang pastor, hamba Tuhan, pendeta, mari kita menjadi berkat. Sekalipun Bapak Ibu mungkin merasa saya kan jemaat A, jemaat B, bukan itu yang kita banggakan. Sekalipun hamba Tuhan, bukan itu yang kita banggakan. Tapi bagaimana hidup kita ini menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita ingat bahwa saat kita memberkati, kita akan memperoleh berkat. Dan saat kita memberkati, ini yang diperhitungkan surga. Tapi saat kita mencaci maki, ada pengadilan yang sudah menunggumu jikalau engkau tidak bertobat, berubah, meninggalkan hidup yang menyakiti orang lain. Mungkin ada orang lain yang kuat, yang nerimo, tapi jangan lupa bahwa di samping orang itu, dia punya keluarga, dia punya rekanan, dia punya kerabat yang bisa terusik. Maka upah caci maki adalah pengadilan, tetapi upah hidup yang memberkati adalah yang diperhitungkan di surga. Saya belajar, mari sama-sama kita belajar, hidup kita, hidup saling memberkati. Memberkati itu tidak harus sama. Seperti pastor juga dalam banyak kesempatan memberkati bukan karena warna kulit sama, bukan karena agama sama, bukan karena doktrin sama, tidak.
memberkati sekalipun di dalam keanekaragaman perbedaan. Saya bersyukur sama Tuhan, firman ini hidup. Hidup yang memberkati adalah hidup yang diperhitungkan surga. Dan kita memang bisa jadi berkat. Hari ini pastor bisa masuk ke lintas agama, lintas budaya, lintas kultur. Kenapa? Karena kita bisa melihat perbedaan bukan alasan untuk menjadi permusuhan. Tetapi perbedaan adalah kesempatan untuk kita memberi warna, cita rasa, dan keindahan di dalam perbedaan itu. Layarnya warna hitam, bajunya warna apa ini? Maron kah atau apa gitu. Itulah keindahan. Kalau semuanya misalnya backgroundnya warna putih, lalu semuanya putih, lalu yang ngomong juga ini putih bingit, lah apa yang kelihatan dong? Yang kelihatan hanya white only. Saya melihat itu Bapak Ibu sekalian, dan saya mengajak apa yang saya renungkan, apa yang saya banyak, ya belajarlah remah-remah dari firman ini yang saya dapat. Dan saya rindu kehidupan kita semuanya, yaitu kehidupan yang saling memberkati. Termasuk hal yang penting, ada sebuah doa yang praktis. Kalau kita mengerti landasan ini bahwa ucapan orang percaya adalah doa, maka hati-hati, jangan engkau mengutuki, tapi memberkati. Contohnya begini, misalnya anak Bapak Ibu ada yang sakit semisal, jangan kutuki. Kutuk itu kita jangan berpikir kata-kata bentak, kata-kata marah, tidak. Kata-kata negatif yang kita ucapkan kepada orang lain, termasuk anak kita, itu adalah sebuah pengikatan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Kata-kata itu adalah sebuah pengikatan. Jadi, ada sebuah hal yang pastor terapkan menyangkut tentang bagaimana kita hidup memberkati, termasuk kata-kata kita memberkati. Jangan ucapkan kata kutuk kepada anakmu atau kepada orang-orang sekitarmu. Jangan merasa kata-kata kutuk itu bentak, marah, atau emosi, bukan. Meskipun lembut, tetapi kalau misalnya itu negatif, itu akan mengikat. Terjadi pengikatan. Contoh nih, misalnya anak lagi lemah tubuh, kita dipanggil memberkati. Maka ini satu yang praktis, karena pastor hamba Tuhan yang suka praktis dan juga langsung praktek. Lebih baik praktek daripada hanya belajar atau tahu banyak teori. Pastor hamba Tuhan yang memilih lebih baik praktek. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika engkau melihat anak kurang sehat, katakan, nak, tubuhmu diberkati. Nak, kamu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Nak, masa depanmu jadi berkat. Kelemahanmu berhenti hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mungkin sebelum kita dengar ini, kita bilang, kalau misalnya kita dalam bahasa daerah saya, oh dodok kodong garing sana kok, oh kamasian nadi. Nah, bahasa Indonesia adalah, aduh sakit besar kamu ya, aduh sungguh sangat ibahnya. Ayo,
kita belajar ucapkan kata-kata berkat. Mungkin anak sedang lemah tubuh. Nah, diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu dalam nama Yesus. Engkau hari ini pulih. Ini kan kata-kata iman. Hari ini kekuatan baru Tuhan berikan kepada hidupmu dalam nama Yesus. Ya, kira-kira itu saudara-saudaraku, hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan di yang paling dekat. Lembaga yang paling dekat, paling kecil, yaitu keluarga. Mulailah jadi berkat kepada anak-anak kita. Mulailah latih perkataan kita yang memberkati dari orang-orang terdekat kita. Kalau udah terlatih baik, baru bolehlah tampil di medsos, entah jadi pengajar kalian, entah menjadi pendoa, Bapak Ibu sekalian, entah menjadi penginjil. Mulailah, karena pasti kata-kata orang yang sudah mulai melatih hidup jadi berkat, menjadi berkat, itu akan menjadi berkat, dan Tuhanlah yang akan memberkati dan mengangkat mereka naik lebih tinggi lagi. Saudara-saudara sekalian, jadilah berkat. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Saya juga mau jadi berkat. Supaya saat nanti saya ketemu Bapa, tidak ada yang lain saya banggakan. Bukan ilmu, bukan prestasi, bukan raut wajah, bukan subscriber juga bukan. Hanya satu, Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Hanya inilah yang akan saya banggakan kelak, dan yang saya akan bawa pulang saat MPM, saat masuk peti mati. Rendahkanlah diri bawah tangan Tuhan. Tuhan yang meninggikan orang-orang yang hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 18 Juli 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Dewi Guna. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua HaMasiah bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMasiah bless you.
sebelum kita memberi, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan sebab Kau sungguh luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan selalu setia. Saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban ucapan syukur kami beri dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Sebab kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang setia, amin. Tak ada satu kuasa apapun yang dapat menandingi Kau Yesus, Raja segala Raja. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Bersama-sama kita ulangi pujian ini. Katakan, pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Serukan jemaat Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Jemaat yang sudah memberi, sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Come on church, clap your hand to Jesus. Glory Lord. Serukan jemaat Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan lebih tinggi lagi buat Tuhan kita katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Sorakan haleluya. Jesus. Haleluya. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita pulang dengan sukacita dan satu kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha 1 ini. Kami percaya Tuhan,
kami semua boleh melayani Tuhan, melayani dalam pendamaian, karena kami sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini juga Engkau mengasihi mereka. Dan mereka juga boleh mengambil satu keputusan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami, Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati pelayanannya, kesehatan, keluarga, istri, anak-anak Tuhan diberkati. Terima kasih untuk semua staf gembala yang hadir, para diaken, diakones, juga Tuhan Kau juga memberkati mereka. Semua jemaat diberkati pekerjaan usaha mereka, diberkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita. Pulanglah, terimalah dengan iman berkat Bapa Yahweh di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masias yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Kau menjadi pelitaku di sepanjang jalanku, Yesus penuntunku. Oh, Kau menjadi sahabatku melewati masalah.